di channel Kang Suryo, channel TKI Tayan, channel berbagi informasi untuk Anda. Halo para sahabatku dimanapun Anda berada, kali ini Kang Suryo akan menemani Anda berbagi informasi yang ada di Taiwan guys ya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel Kang Suryo. Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan oleh Subhanahu wa Ta'ala dan diberi rezeki lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah mempercayai di channel Kang Suryo ya, yang sudah like dan komen. Mungkin Kang Suryo tidak bisa membalas karena Kang Suryo akan menemani Anda saat ini ya, karena Kang Suryo beberapa bulan yang lalu vakum, dan kali ini akan menemani Anda lagi berbagai informasi untuk Anda. Dan untuk kali ini Kang Suryo akan menemani Anda ya, banyak ya sekali yang komen-komen di channel Kang Suryo. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, selalu dukung channel Kang Suryo. Dan informasinya apa? Proses ke Taiwan, apa penerbangan dan lain sebagainya guys. Yuk kita bahas di channel Kang Suryo. Nah, yang pertama tentang proses ke Taiwan ya. Untuk saat ini proses ke Taiwan itu sudah bisa proses ya. Kalian tinggal konfirmasi langsung ke PT-nya guys ya. Konfirmasi ke PT-nya apa boleh proses, apa tidak ya. Kamu harus konfirmasi ke PT-nya. Dan tahapannya proses ke Taiwan itu sekarang itu sangat luar biasa ya, gak sama dengan tahun-tahun yang lalu yang belum ada corona ya. Untuk saat ini prosesnya ya kita konfirmasi ke PT-nya langsung diberi pengarahan untuk prosesnya ke Taiwan guys ya. Dan saat ini di Taiwan itu kalau penerbangan, yang kedua itu penerbangan. Kalau penerbangan itu biasanya kalau di kalau di Taiwan ke Indonesia ke Taiwan itu buka tutup ya, karena dengan kendala yaitu virus Omicron guys. Coronanya sudah hilang, sekarang Omicron ya, ganti lagi ya. Untuk saat ini untuk para sahabatku mungkin yang mau proses langsung saja konfirmasi ke PT-nya yang Anda tuju, yang mau pergi ke Taiwan, yang mau menyalurkan Anda untuk pergi ke Taiwan, langsung konfirmasi ke PT-nya. Kalau punya PL langsung saja tanya ke PL-nya masing-masing untuk PT-nya guys. Dan prosesnya gimana mas ya? Prosesnya itu ya sesuai prosedur guys ya. Minimal kalian itu usia 18 tahun ke atas ya. Mungkin dari itu ya persyaratannya ya meliputi KTP, akta kelahiran, surat izin keluarga, atau kalau sudah menikah izin suami dan istri dan sebagainya guys ya. Nanti untuk langkah selanjutnya kalian itu bisa konfirmasi ke PT-nya langsung guys untuk prosesnya. Dan masalah job ya. Kalau masalah job di Taiwan itu banyak sekali job ya, yang nanti yang ditawarkan ke kalian itu jobnya apa guys. Yang pertama itu di sini tuh banyak sekali, ada di pabrik CNC atau pabrik pabrik kain guys, atau benang guys, atau lagi peralatan besi dan lain sebagainya, nanti banyak sekali ya. Dan saya sarankan untuk para sahabatku ya, kalau masalah job di sini tuh banyak sekali, dan kalian tuh harus bisa konfirmasi sama, kalau punya teman langsung saja ke tanya teman kalau kerjanya itu gimana, jobnya berani sama. Dan kalau job itu kalau dibilang bagus ya alhamdulillah, dibilang jelek ya disyukurin aja guys, namanya juga rezeki kalau masalah job guys ya. Dan di sini kalau tanya job itu, kalau kalian itu tanda tangan job itu ditanya ada lemburnya gak? Di sini tuh lembur wajib 2 jam itu sudah bagus ya, sudah bagus. Kalau gajinya TKTW sekarang itu 25.200 NT, 25.200 NT itu sekitar, kalau dirupiahkan dari sekitar 15 juta sampai 16 juta guys ya. Kalau itu bersih guys ya. Nanti yang masalah job ya guys. Yang kedua masalah penerbangan. Kalau masalah penerbangan itu biasanya itu buka tutup ya sih ya. Buka tutup boleh terbang, boleh tidak, boleh terbang, boleh tidak. Buka tutup itu tergantung dari pihak penyalurannya atau BMP TKI ya. Itu dari PT kalian itu. Kemarin tuh ada temanku yang sudah terbang di sini, alhamdulillah dia sudah bekerja. Ya karantinanya guys ya, karantina biasanya tuh kalau karantina sudah mulai pergi ya kayak karantina, terus peraturan itu kalian harus taati. Karena apa? Karena kita di negeri orang, otomatis ya kita harus harus menaati peraturan yang ada di Taiwan sini guys ya, kayak gitu guys ya.
Dan di mana Mas untuk apa namanya proses selanjutnya ya? Biasanya kalau kalian itu sudah proses berkas-berkas kalian sudah valid atau sudah siap untuk terbang, nanti kalian di sini tuh sudah ada menangani, jangan khawatir. Nanti kalau ada apa namanya agensi kalian sudah apa namanya sudah menangani, dan sesampai di sini nanti kalian harus melewati karantina. Karantinanya itu paling lambat di sini itu 15 hari atau 12 hari, 10 hari lah paling segitu, tergantung agensinya yang bertanggung jawab di situ guys ya, untuk informasi. Dan apalagi ya, masalah biaya lagi ya, biaya dan biaya. Mengapa untuk tahun ini biaya ke Taiwan itu sangat mahal? Ya sekitar 60 juta guys ya. Ya menurut tahu seperti itu guys ya. Nanti kalau mau pergi ke Taiwan itu kalian harus apa namanya 2 kali pemikirannya. Kalau aku sih 60 juta dikali berapa kerja di sini ya, kalau ada lemburnya ya alhamdulillah, nanti kalian itu sekitar 1 tahun lah, 1 tahun nanti bisa balik modal ya. Kalau untung-untungnya kalau di sini lemburnya banyak, alhamdulillah untuk para sahabatku yang ada di Taiwan guys. Nah banyak sekali yang, dan banyak sekali yang tanya kemarin tentang Mas saya sudah X dari Korea, Mas saya sudah X dari Malaysia, Mas saya X dari namanya banyak sekali pokoknya X dari luar negeri, apa bisa kerja ke Taiwan? Apa boleh buat? Ya bisa guys ya. Terutama kalian tuh apa namanya data-datanya itu kalian tuh lengkap, nggak simpang siur, dan kalian tuh mempunyai apa namanya dokumen-dokumen yang asli dan lain sebagainya, itu bisa guys ya, bisa. Terus kalian apa namanya tanya lagi masalah dokumen, Mas aku dulu itu kerja ke Taiwan tahun sekian dan data saya itu nggak valid sama sekarang, Mas gimana solusinya Mas? Nah gini guys ya, dulu itu sekarang itu sistemnya kalau data sistemnya online ya guys ya, online. Kalau kalian itu datanya dulu tuh simpang siur, mohon maaf dalam kutip ya, simpang siur ya, kalian tuh dibenahi dulu guys ya, manut yang lama atau yang sekarang ini ya. Nanti kalian bisa konfirmasi ke PT-nya, dan jadi agensi bisa apa namanya bisa membantu atau tidak, di PT bisa membantu tidak. Kalau bisa membantu guys ya, kalian ya bisa untuk proses selanjutnya guys ya. Sekarang itu data tidak boleh dipalsu, itu aja guys ya. Nah jadi untuk kalian dalam tanda kutip ya, antara data-data kalian itu kalau tanggal lahir, nama itu jangan sampai dikurangin, jangan sampai dilebihin ya, apa adanya dulu dari nol, dari awal, dari bawah itu, mulai dari kakak kalian, dari KTP kalian, terus dari akte kelahiran kalian, itu pasti itu sudah runcun atau runtut ya, dalam tanda kutip valid, sudah apa namanya yang aslinya gitu loh guys ya. Apalagi kayak tempat tanggal lahir, kayak nama, kayak dan sebagainya, itu harus valid untuk pergi di data-datanya tuh. Itu lebih menggampangkan proses Anda atau lebih aman ya, dibanding nanti data kalian simpang siur dan sebagainya, nanti ruwet guys ya, dalam tanda kutip ruwet, sampean itu membenahi dari nol dulu. Nah lebih baik kalian itu membenarkan data itu dari bawah dulu ke atas, jangan atas ke bawah, dari bawah ke atas lah ya. Jadi kalau kalian itu nanti apa namanya kayak data-data itu sudah valid, sudah bagus, sudah apa namanya sudah benar-benar bukti, itu kalian itu bisa apa namanya bisa proses itu gampang gitu loh guys ya. Kalau masalah data itu gampang sekali, itu masalah proses ke Taiwan guys ya. Dan ditanyakan apa lagi ya tentang penyakit ringan kayak penyakit panu, penyakit kulit dan sebagainya, itu kalau masih bisa diobati itu ya fine aja, bisa guys. Kayak penyakit apa namanya mata, kayak penyakit mata, kalau matanya yang contohnya apa namanya penyakit yang bisa yang gatel-gatel tah, apa yang kurap lah, apa itu benjolan, apa itu bisa disembuhkan, insya Allah nanti bisa proses selanjutnya. Tapi dalam tanda kutip mohon maaf, kalau penyakit kanker, penyakit tumor, itu jangan proses lah ya, diobatin dulu biar sembuh, nanti bisa kayak gitu. Masalah penyakit kecil-kecil kayak itu bisa disembuhkan. Dan masalah apa lagi ya, kalau sekarang ini di Taiwan itu sekarang itu banyak aturan ya.
kalian sebagai aku di sini sebagai warga asing dari Indonesia itu saya itu menaati peraturan yang ada di Indonesia ya. Ya saya sama aja kayak di Indonesia ada peraturan. Kalau di Taiwan itu lebih ketat lagi, lebih ancuen atau itu lebih aman ya. Kalau kita dipatuhin kalau pergi kemana-mana kita harus pakai gucao atau masker ya, masker dan pakai stainless itu yang disemprot itu pastinya itu lebih safety di sini itu guys ya. Jadi aman ya. Jadi kalau kita sebagai warga asing yang menaati aturan yang ada di sini di Taiwan itu, insya Allah nanti kalian tuh aman ya, aman dalam arti demi kenyamanan kalian dan orang lain gitu guys ya. Kalau masalah dan lain sebagainya up to you, terus pribadi kalian. Nah guys ya, yes pokoknya untuk masalah kerja ke Taiwan itu terutama itu kalian sekarang sudah bisa proses ke PT sudah bisa, tapi ya aturannya itu lebih gini loh guys, lebih padat lagi atau lebih rinci ya, lebih rinci masalah itu lebih rinci banget ya, masalah apalagi masalah kesehatan. Kalau terbang itu loh guys harus pakai baju putih-putih dan lagi karantina ya dan sebagainya ya takutnya nanti yang tidak yang disebutkan lah ya pokoknya gitu guys ya. Terima kasih banyak ya saya menemani Anda berbagi informasi untuk para sahabatku yang ada di Indonesia. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channelnya Kang Sio. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan. Saya doakan semoga kalian lancar prosesnya, bisa terbang ke sini mencari rezeki yang ada di sini ya, sama-sama cari rezeki di sini ya, sama-sama untuk bekerja di sini, menikmati kerja di sini guys ya. Yang sudah menunggu proseslah kerja dengan sungguh-sungguh, kalian akan memberikan sesuatu yang yang positif aja ya guys, jangan negatif, yang positif aja. Dan terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel Kang Sio. Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan, saya doakan, dan salam TKI Taiwan. Bye bye, salam dari Kang Sio. Bye bye.